Ada 3 rupanya ini ya. Oh, 2 aja ya. Ya, jadi sebenarnya ada 2 hotel Pak, ini lebih ke glamping, belakangnya ada campingnya, ada angkot. Dalam satu metode 4 kayu metode, satu beda. Glamping pasti natra. Kalau yang satu lagi angkot. Angkot. Angkot manajernya dari Singapura mereka Pak. Ya. Dan akhirnya di sini tapi non married ini kan Different operator. ini ownernya. Iya. Mau coba? Bapak bisa coba Yang hari ini Pak. Lanjut ya, Wen. 2000. Wow. Luasnya 6,28 hektar, Bapak. Air asin ya. Oke, kita boleh cek foto dia. Jadi selain daripada all this water, Ya, ini kan lokal activity, ada mangrove, ada mangrove activity. thank you. Kan sini. Medium. Undur lagi. Oke, 1, 2, 3. Ayo kayak bebas, Pak. Wonderful Indonesia. Tamu yang hadir karena kita tahu sama-sama Pak Menteri cukup padat acaranya hari ini harus kembali ke Jakarta, betul Pak ya? Saja sekiranya selanjutnya untuk mendengarkan seksama mari kita perhatikan presentasi dari General Manager dari Bintan Resort Cakrawala pada Bapak Abdul Wahab, kami persilakan. Mewakili Bintan Resort dan juga semua stakeholder yang ada di dalam Bintan Resort, hotel-hotel dan juga pelaku usaha di sini. Saya tidak akan berpantun dan saya akan masuk 15 hotel yang lebih daripada 2.000 kamar. Oke, let's start. Oke, di dalam presentation saya yang 10 menit ini saya kondenskan sebenarnya setengah jam, 5 menit. Jadi di dalam kita akan menyampaikan apa itu Bintan Resort secara historical dan juga kamar kedatangan dan juga COVID-19 yang kita sudah tangani. Ya, jadi ini adalah sebagai formatnya. Next slide. Secara historis, Bintan Resort MOU dengan Singapura dan Johor, ya, yaitu pada tahun 1990. Ya, tetapi itu yang dinamakan pada saat itu adalah Understanding Sea-Jori, Singapore, Johor, Riau. Tetapi oleh karena kami sekarang sudah menjadi provinsi sendiri, kami namakan Singapore, Johor, and Riau Island. Ya, seperti yang kita lihat ini, kita mempunyai 3 lapangan terbang yang terdekat di sini, Singapura, Batam, dan juga Tanjung Pinang. Lapangan terbang yang sedang kami daripada Salim Group yang akan bangun, kita masih menunggu bubunya. Itu salah satu nanti yang kita mau sampaikan ke Pak secara meeting nanti. Next. Yang seperti saya ngomong tadi, ini adalah pembukaan Bintan Resort pada 1996 oleh Pak Harto. Ini adalah Bintan Lagoon Resort. Bintan Lagoon Resort tidak beroperasi lagi, tetapi Bintan Lagoon Resort akan direnovasi dan akan diambil alih oleh operator yang baru. Dan nanti 2022 dia akan operasional lagi. Di sini kita lihat Pak Harto dan juga Perdana Menteri Singapura yaitu Mr. Goh Chok Tong dan juga Perdana Menteri Singapura yang sekarang ini yang namanya Lee Hsien Loong juga hadir. Next. Pertanyaan Bapak tadi, total kamar yang kita ada sekarang adalah
2.000 lebih. Dan kita mengharapkan nanti pada 2025 kita sudah mempunyai 7.000 kamar. Kerana di dalam pembangunan untuk satu kamar di Treasure Bay ini sendiri akan ada lebih kurang 1.500 hingga 2.000 kamar di dalam Treasure Bay yang lebih kurang 300 hektar. Next. Ini adalah hotel-hotel yang sedang beroperasi pada 1996 hingga 2000. Next. Dan ini adalah hotel-hotel yang agak lebih baru. Yang terbaru tadi adalah hotel yang Bapak sudah ikuti, yaitu Dulos Post. Dan kita sudah menyatakan kapalnya sudah 100 tahun, tetapi hotelnya baru 6 bulan dan sudah beroperasional. Kita harap nanti kalau sudah buka. Selepas ini kita tidak akan ke tempat lain. Dari sini kita akan ke desa wisata. Boleh tolong diinformasikan ya, kita tidak akan ke Lagoy Bay kerana kesuntukan waktu. 5 minit. Next. Total arrival 5 tahun, 2016, 2017, 18, 19, setiap tahunnya kita ada peningkatan 10%. 2019 kita didatangi oleh hampir 1,3 juta pariwisata. Yang paling tinggi adalah pariwisata daripada mancanegara, hampir 1 juta. Jadi tamu yang datang tidak akan interaksi langsung dengan pegawai kita. Next. Kita seperti yang Bapak sudah lihat tadi, seluruh bintang resort di antara 15 hotel itu semua ada contact tracing-nya, Pak. Di mana Bapak pergi, di contact tracing ini akan boleh di-trace. Jika sekiranya tamu itu sakit di Singapura, kita akan membantu tracing-nya di mana. Kemudian itu, tracing ini hanya simpan dengan kita cuma 30 hari. Dan di situ kita cuma simpan phone number dan juga nama. Tidak lebih daripada itu untuk sensitivity, confidentiality. Next. Kita juga sudah mempunyai quarantine area yang kerjasama dengan head of quarantina yang ada di belakang. Next. Seperti yang saya sampaikan Bapak tadi, kita mempunyai dedicated PCR lab kita sendiri, Pak. Yang di sini dilakukan oleh PT1, mungkin Bapak tahu. PT1 kerjanya dengan equipment yang ada di Singapura. Dengan adanya kita inline di WHO. Next. Kita juga sudah di CHSE certification pada September. Seluruh bintang resort sudah dinyatakan clean, bersih, environmental sustainability. Jadi kita sudah boleh beroperasional. Next. Yang terakhirnya kita akan melakukan training untuk semua karyawan kita, Pak. Semua karyawan kita akan diprogramkan untuk ini. Dan program ini selari dengan SG Clean Consultant. Okay, next. 2 minit lagi. Oke, yang terakhir, Pak. Yang terakhir, yang ini dalam 3 perkara ini. Yang pertama, Bapak sudah tahu, kita minta Bapak menjembatani kita supaya boleh buka dengan Singapura. Yang kedua, kita berharap sangat priority diberi kepada petugas-petugas kita yang kerja case handling, diberikan vaksinasi. Dan juga kita mengharapkan Bintang Resort kami dibenarkan untuk melakukan vaksinasi untuk karyawan kita sendiri. Last but not least, I have to speak in English. This is for the benefit of investors. We know Pak Sandiaga Uno is very busy, but we're very happy. In your short span of being Minister of Tourism, you have already gone around everywhere. And we're very happy you also come to Bintang Resort. We know that your priority is the 5 super destination which is entrusted to you. But one thing for sure, Resort dan juga Bintang to assist you in achieving what you wanted to achieve. I know in 2019, we wanted to achieve 20 million arrival. So we hope after COVID is over, we hope that Bintang Resort can work with Kemenpar. Together we strive together. Bagaimana pariwisata khususnya di Provinsi Kepri dan Bintan ini terus dapat berkembang dan maju. Saya langsung saja Pak Menteri bahwa tahun 2019 kita masuk pada fase kunjungan tertinggi, itu hampir 1.200.000. Sementara penduduk Bintan itu hanya 150.000. Dan PAD kita ini berasal dari pariwisata itu hampir mencapai 60%. Hari ini PAD kami sangat drop sekali, sehingga memang upaya-upaya yang terus kami lakukan bersama pihak pengelola kawasan Lagoy ini terdiri hampir 23.000 hektar. Kalaupun lokasi Lagoy ini untuk dapat kita buka, kami sangat yakin bahwa ini lebih memberikan kenyamanan. Karena apa? Kita tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Di lokasi yang ada di Lagoy ini 23.000 hektar ini tersendiri, dan kita sudah menyiapkan protokol juga dari luar, dan pintu masuknya memang
Kalau untuk turis luar negeri itu pintu masuknya berada di EBT, itu pintu masuk yang memungkinkan untuk lebih steril lagi. Dan upaya-upaya yang sudah kita lakukan selama ini, memang persiapan sudah kita lakukan. Kami laporkan kepada Pak Menteri bahwa sejak bulan Juni kita terus melakukan upaya persiapan dalam rangka untuk mempersiapkan diri bahwa Lagoy siap untuk menerima kunjungan pariwisata. Dan kami terus melakukan koordinasi pada prinsipnya karena kami sudah rindu untuk terus dapat mempersiapkan diri untuk Kabupaten Bintan ini, karena potensi-potensi yang ada pada hari ini terus kami kembangkan. Selain Lagoy, Bintan juga memiliki beberapa destinasi pariwisata lainnya, baik itu di pantai timur Trikora, ya sebelah timur itu untuk menengah ke bawahnya lebih di sana Pak Menteri. Dan alhamdulillah dari desa-desa yang ada di Bintan pada hari ini hampir separuh dari jumlah desa kita itu sudah menyiapkan destinasi pariwisata sendiri. Jadi ini memudahkan sekali. Dan hari ini turis lokalnya alhamdulillah walaupun belum memenuhi lah. Kalau untuk kawasan Lagoy ini mungkin operasionalnya nggak ngangkat katanya Pak Menteri kalau harus dibuka sekarang. Tapi mudah-mudahan dengan harapan kami pada hari ini dengan kehadiran Pak Menteri bisa melanjutkan bagaimana harapan dari seluruh rekan-rekan para pelaku usaha yang ada di sini untuk kunjungan pariwisata dari luar negeri, insyaallah. Amin. Itu harapan kami. Terima kasih sekali lagi pada seluruh yang hadir dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Kadis, Pak Samsul dan Pak Buralimar, kita naik ferry dari Batam ke Bintan, dan ini mungkin ke belasan atau puluhan kali saya ke Bintan, dan setiap kali ke Bintan saya Pak Bupati betul-betul ini nggak action nih, bukan beres, tapi saya betul-betul merasakan satu vibrasi dan resonansi pariwisata dan ekonomi kreatif di Bintan ini untuk Indonesia. Saya didampingi Deputi Bidang Industri dan Investasi. Nah, kami kalau melihat destinasi wisata ini Pak Asisten untuk infrastruktur, wah ini sih infrastrukturnya udah paten punya. Jadi kita apresiasi sekali. Dari segi industri dan kerja 4.000 kamar dalam 2 tahun ke depan, dan ini kita lihat sendiri ya bahwa keindahannya sudah dikemas, dan yang saya paling bahagia tadi Pak Bupati cerita juga desa wisatanya berkembang. Jadi jangan sampai pariwisata kita ini menjadi art club, di mana yang hanya menengah ke atas yang bisa mengakses, tapi juga masyarakat kita yang ada di menengah ke bawah 150.000 masyarakat di Bintan ini harus kita sentuh juga dengan program-program di pantai Trikora dan juga desa wisata yang insya Allah kita akan kunjungi nanti. Jadi saya apresiasi sekali. Berikutnya lapangan kerja Pak. Kalau Bapak tadi cerita 60% PAD kita bergantung dari pariwisata, dan mungkin kalau ditambah ekonomi kreatif naik lagi. Ini kita harus pertahankan Pak. Jangan sampai saudara-saudara saya yang baju kuning, mana tangannya di atas yang baju kuning? Yes, yang baju kuning ini khawatir kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Ini harus kita berjuang Pak buat dia. Dan Pak Kadis sepatunya juga udah warnanya kuning. Jadi ini merupakan satu kebersamaan Pak. Jadi saya ingin memastikan lapangan kerja tetap terjaga. Yang kedua, saya ingin mengapresiasi dari pertama kali kita merapat di pelabuhan sampai sekarang, Pak Kepala KKP, saya akui Pak, ini mungkin salah satu yang terbaik di Republik kita Pak. Jadi saya akan laporkan ke Pak Menkes. Kebetulan Pak Menkes kawan saya naik sepeda. Jadi nanti saya akan laporkan Pak. Kita ingin gercep, geber, dan gaspol. Gercep gerak cepat, geber kita gerak bersama, nggak bisa gerak sendiri-sendiri, dan gaspol garap semua potensi untuk membangkitkan, mempertahankan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, karena 34 juta rakyat Indonesia menggantungkan
dari penghasilannya di sektor ini. Saya kalau biasanya itu nggak banyak seremonial, tapi saya tadi tersentuh. Tolong slide ya Pak Wahab diangkat yang terakhir, wish list. Gitu Pak ya, konkret aja Pak ya. Jadi saya akan memberikan arahan di sini. Pak Hari sama Pak Tomo mohon dicatat. Saya hadir di sini, memang tugas saya 5 destinasi super prioritas. Tapi kita sama-sama ketahui 1,3 juta hampir tahun lalu datang ke Bintan dan Batam ini secara total gerbang nomor 2, nomor 3 dari wisatawan dan pariwisata di Indonesia. Tepuk tangan untuk Kapri. Jadi saya sudah izin ke Pak Presiden, walaupun arahannya itu 5 destinasi super prioritas, saya bilang saya harus datang Pak ke sini. Oh silakan katanya. Dan jangan lupa, jangan datang yang di atas saja tapi ke bawah juga. Makanya setiap kunjungan kita akan juga menyentuh desa wisata. Jadi jangan khawatir. Jangan untuk teman-teman council, don't be afraid. Let's not worry that Batam, Bintan, and Kepri will not be our priority. It will be our priority. Dan saya ini pengusaha dulu Pak, jadi nggak terlalu, saya yakin Bapak-Bapak akan counting on my words. Nah, jadi pertama, untuk membantu dalam upaya membuka Bintan Resorts ini, karena kita lebih spesial, tapi karena betul-betul masyarakat ini membutuhkan vaksin lebih dulu, karena kita berinteraksi dengan banyak wisatawan, baik dari luar negeri maupun domestik. Jadi yang kedua ini, I'm gonna work hard and I will be working hard together with my colleagues. So please I guess we need to work together and to achieve yang nomor 2 ini. Yang ketiga, nah ini untuk vaksin mandiri sedang ada pembahasan di Kadin, yang akan mengawal itu Kadin dan Kemenko Perekonomian, juga kerjasama tentunya dengan stakeholders terkait. Minggu besok kelihatannya akan ada pengumuman. Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan vaksin mandiri harus mendaftar. Ada di 1 pintu di Kadin Indonesia. Jadi ini saya bisa gercep langsung. Mestinya Pak Ketua Kadin ini ikut di rapat saya, tapi karena dorongan dari dunia usaha ingin melakukan vaksin mandiri, dia harus stay, dia harus melakukan pembicaraan dengan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Tapi ada wakil dari Kadin di sini kalau nggak salah. Untuk kedepannya menjadi Lumber City juga atau Super City seperti ini. Baik, Pak Presiden, silakan. Pak Wahab. Satu, dua. Oke. Saya udah lihat di ininya.